Nah, tentunya ada lagi keunggulan dari mesin chopper di bengkel kami. Ini sudah disertakan dengan oglekan ya. Tentunya untuk guna oglekan, ini nanti lebih mempermudah saat proses penyalaan. Jadi posisi seperti ini untuk fan bell itu kendor ya. Nah, sebelah sini. Fan bellnya. Nanti kalau diputar ke arah kanan, itu jelas sekali. lebih kendor ya untuk fan bellnya. Dan jika mesin choppernya sudah hidup, nanti langsung saja dirapatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Karya Mandiri Chopper. Oke bosku, untuk konten kali ini kita akan ditemani oleh Mbak Sally. Halo Mbak Sally. Hai. Oke Mbak, untuk konten kali ini juga, ini yang di-review model chopper tipe apa? Oke, di video kali ini kita akan mereview mesin chopper tipe KC8 ya. Tentunya untuk KC8 itu perbedaannya ada corong atasnya. Dan untuk harga kita masih ikut promo kemerdekaan selama stok masih ada. Dan untuk stoknya ini sudah menipis. Untuk teman-teman yang belum order langsung saja hubungi nomor admin ya. Dan untuk harganya ini di 1.900.000 tanpa penggerak, 2.900.000 sudah siap pakai. Oke Mbak, harga 1.900.000 itu tanpa penggerak. Kalau Betul. 29 tadi pakai penggerak. Untuk penggerak 2,9 tadi dapat penggerak berapa HP? Untuk penggerak kita sudah tidak pakai 6,5 HP, tapi sekarang pakai upgrade lagi 7,5 HP. Jadi dari segi tenaga kekuatan itu jauh lebih kuat lagi. Oke bosku, berarti kan untuk promo meskipun harga promo tapi penggeraknya 7,5 enggak Ya. 6,5 ya Mbak ya. Betul sekali. Nah, oke Mbak, untuk kelebihan dari mesin chopper tipe KC8 itu apa aja Mbak? Nah, untuk kelebihan mesin chopper di bengkel kami ya, tentunya sudah pakai 4 mata pisau sistem baut. Dan untuk pisaunya itu bahannya pakai baja HSS serut kayu. Oke. Dan tentunya untuk piringannya itu diameternya di 30 cm dengan tebal 6 mili. Tentunya untuk roda gila itu lebih bisa tarik pakan sendiri. Jadi teman-teman saat proses pencoperan itu tidak perlu dimasukkan terlalu dalam untuk tangannya karena sudah ada roda gila, jadi lebih memudahkan saat proses pencoperan. Oke Mbak, untuk saya ralat ya Mbak ya, untuk piringan itu bukan 6 mili Mbak ya, tapi 8 mili. Oh 6 mili itu tebal pisaunya. Tebal pisaunya 6 mili, itu Ya. pakai bahan baja HSS. Kalau piringan pakainya 8 mili Mbak ya, untuk diameter 30 cm. Nah, untuk hammer ini kan multifungsi ya Mbak ya. Multifungsi itu pasti ada hammer. Hammernya itu pakai sistem gerak. Lah, berapa biji untuk hammernya? Untuk hammernya ada 10 unit ya dengan tebal 3,5 mili ya. Oke. Tentunya dengan hammer 10 itu sudah sangat cukup mempercepat proses penggilingannya. Bosku, tak sepilkan untuk hammernya. Hammernya itu seperti ini. Sistemnya gerak ya bosku ya. Nah, ini bisa gerak untuk hammernya. Nah, sebenarnya untuk fungsi hammer itu sebagai apa toh Mbak? Fungsi hammer itu sebagai proses penggilingan, jadi lebih mempercepat dalam proses penggilingannya. Oke. Seperti itu. Bahan di hammer nanti langsung lewat saringan. Nah, untuk saringan, untuk mesin chopper tipe KC8. Untuk sarangan kita bawakan 2 unit ukuran 5 mili dan juga 8 mili. Tentunya untuk 8 mili yang terpasang, 5 mili kita bawakan. Ini 5 mili ya Mbak ya, yang terpasang di 8 mili. Ya, jadi saat teman-teman melakukan proses penggilingan, jika hasilnya kurang halus itu pakai ukuran 5 mili, jika mau hasilnya kasar pakai ukuran 8 mili. Dan untuk kelebihan yang kedua, kita sepilkan ini sudah ada corong atasnya, jadi lebih memudahkan saat proses penggilingan. Nanti untuk bahan tinggal ditampung di sini saja ya, jadi tidak perlu teman-teman harus menuangkan pakai tangan. Oke Mbak, untuk kapasitas dari corong atas ini berapa kilo Mbak? Untuk kapasitasnya kemungkinan ini di 5 kiloan jagung masih mampu. Masih ada turahan lah bolok. Oke, jagung. Itu yang jagung yang dimaksud itu biji-bijian ya bosku ya, bukan jagung beserta janggelnya. Kalau janggel beserta jagungnya itu masuknya di kiri ya Mbak ya, yang di inputan samping ya. Jika mau penggilingan nanti bisa masuk lewat jalur samping ataupun sini, terserah teman-teman. Enaknya lewat jalur mana. Oke Mbak, sampai jelaskan untuk cara penggilingan itu seperti apa? Oke, tentunya untuk jalur penggilingan dan pencacahan kita kasih contoh ke teman-teman ya. Jika teman-teman melakukan jalur penggilingan itu output hasil cacan yang atas ini cukup ditutup saja. Nah, Oke, ditutup seperti itu ya Mbak ya. tutup.
Nah, menutupnya harus pas Mbak. Menutupnya seperti ini. Nanti lewatnya jalur bawah. Karena untuk outputan yang atas itu kan sudah ditutup, otomatis pakannya itu terhenti di atas. Nanti kepukul lewat hammernya, nanti bisa turun ke penepungannya Mbak. Betul sekali. Jika teman-teman melakukan jalur pencacahan, nanti cukup saja cacahnya dibuka saja, dan tentunya untuk sarangan yang di jalur penggilingan itu tidak perlu dilepas ya, cukup biar di situ saja. Nanti jika teman-teman melewatkan jalur pencacahan, bahannya rumput odot basah, nanti yang basah itu hasilnya lewat bawah, yang kering lewat atas. Berarti sudah ada pembedanya ya Mbak ya, kalau mau hasilnya itu basah nanti bisa diambil yang bagian bawah. Kalau nggak mau hasilnya basah itu tinggal dibuang yang bagian bawah, yang bagian inputan bawah, nanti yang diambil yang hasil cacarnya saja. Betul. Oke Mbak, untuk konten kali ini kita akan menguji coba mesin chopper seperti KC8 ini. Pakai bahan uji cobanya apa? Nah, untuk bahan kali ini kita pakainya limbah sawah ya. Ini ada tebon jagung kering dan juga pohon cabai ya tentunya. Nanti batangnya juga kita masukkan sekalian. Untuk batang cabai ini kita lewatkan jalur pencacahan, dan untuk tebon jagungnya kita lewatkan jalur penggilingan. Berarti kita uji coba untuk multifungsinya ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Oke, kalau yang ini nanti lewatnya jalur penggilingan, kalau yang batangnya ini pencacahan bosku. Oke, dah lanjut aja Mas, kita langsung ke proses uji cobanya. Oke. Oke bosku, kita tanya ke Mbak Sherly ya, bagaimana Mbak untuk hasil dari pencacahan tadi ada limbah sawah cabai, pohon cabai. Oke, kita akan sampaikan untuk hasil dari batang cabai beserta cabainya tadi ya. Kita lewatkan jalur pencacahan untuk hasilnya seperti ini. Jadi dari segi batang, cabai, daun, semua tercacah dengan hancur ya. Dan tentunya untuk hasil cacahan itu tidak amburadul ya. Jadi
untuk hasilnya rata semua ya. Nah, Oke, Mbak. Jadi untuk hasil cacahannya ini tercacah dengan sempurna hitungannya. betul Ya? sekali. Dan semua tercacah dengan rata, tidak Nah. ada yang panjang-panjang ataupun pendek-pendek. Nah, untuk hasil dari lewat jalur penggilingannya tadi kan ada toh Mbak ya mesinan Ya. ya. Ini bagaimana Mbak? Ada sisanya itu khusus jalur yang paling apa ya Mas iki halus. Halus, oke. Nah, lewat di sini ini kayak bahasane turane bolo. Yang paling halus lewatnya jalur bawah. Nah, ini kita bedakan Nah. sama yang lewat jalur cacah ini tadi. Oke, pembedanya itu seperti ini bosku. Kalau yang cacahan itu hasilnya kasar, kalau yang penggilingan itu pasti hasilnya lebih lembut ya bosku ya. Jika mau lebih halus juga bisa nanti dilewatkan sarangan yang ukurannya 5 5 mili. Oke, Betul Mbak. sekali. Lanjut kita uji coba ke Bahan yang kedua itu Tebon tadi ada jagung tebon jagung kering. Nah, limbah sawah semua. Oke, Mbak, langsung saja diuji coba. Oke bosku, bagaimana Mbak untuk hasil dari penggilingan tebon jagung kering tadi? Oke, kita akan sepilkan untuk hasil dari pencacahan dari tebon jagung kering tadi ya. Tentunya ini tadi lewat sarangan ukuran 8 mili ya. Kita sepilkan dulu untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Oke, Ini sudah halus sekali ya Bolo. Tentunya nanti bisa untuk campuran pakan unggas seperti bebek. Bisa ya Mas oke, ya. berarti sebagai comboran Mbak. Ya, nanti kalau Ini kurang sebagai halus campuran. bisa Tadi- lewat sarangan ukuran 5 mili. Betul. 5 milinya, jadi tadi yang terpasang 8 mili ya Mbak ya ini tadi Ya betul sekali, yang terpasang 8 mili. Nah, untuk hasilnya sudah sehalus ini. Nanti tinggal dicampurkan dengan pakan ternak. Nanti harus ada campurannya biar untuk ternak teman-teman suka juga ya. Oke, anu Mbak, tadi kan untuk spesifikasinya sudah dicantumkan ya. Lalu ini keunggulan dari dieselnya, tadi ada yang ngoglek-ngoglek, itu fungsinya buat apa Mbak? Nah, tentunya ada lagi keunggulan dari mesin chopper di bengkel kami. Ini sudah disertakan dengan oglekan ya. Tentunya untuk guna oglekan, ini nanti lebih mempermudah saat proses penyalaan. Jadi posisi seperti ini untuk fan bell itu kendor ya. Nah, sebelah sini. Pandelnya, nanti kalau diputar ke arah kanan itu Betul jelas sekali. lebih kendor ya untuk Kendor. pandelnya. Dan jika mesin choppernya sudah hidup, nanti langsung saja dirapatkan saja. Jadi dirapatkan tidak sulit Kanan, ya oke, betul Mbak. untuk cara menghidupkannya. Jadi sangat mudah untuk tutorial. Untuk konten selanjutnya saya kasih tutorial lengkap bagaimana sekali. cara untuk menyalakan mesin chopper Betul. multifungsi. Dan tebel jagung sebanyak itu tadi itu tidak ada sampai 10 menit ya Mas. Oke, Cuma sangat bentar. cepat, Mbak. Tadi juga tidak kita skip ya untuk videonya. Oke, Nanti betul. teman-teman bisa tonton lebih lanjutnya lagi. Nah, oke Mbak, karena ini videonya sudah terlalu panjang, ini di stop dulu untuk konten hari ini. Sampai tutup Mbak untuk videonya. Oke, untuk konten kali ini kita tutup ya, dan kita
kita akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak bila ada salah kata dari saya ataupun dari Mas Andi. Saya mohon maaf sekali ya. Dan untuk video selanjutnya kita akan sepilkan apa lagi dan mau diuji coba apa lagi, teman-teman bantu untuk komen-komen di kolom komentar ya. Tentunya agar saya dan juga Mas Andi tidak malas untuk bikin konten lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman ada notif jika kita mau bikin video baru ya, agar tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo, saing kita menel.